Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada pagi hari ini. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Ibu Diakon Mary Susianti sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penatua Diakon Lingkungan Pelayanan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Kepada Bapak Diakon Budi Alpianto SPD yang akan memain keyboard atau musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Ibu Herlina Wiuda dan Ibu Gresela yang akan menjadi pemadu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Samael selaku petugas operator sound system. Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia. Dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini, Minggu tanggal 3 Mei 2026 sebagai berikut. 1. Berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 waktu pukul 08.30 WIB atau jam 5:30 pagi, jam 9 pagi. Pendeta pelayanan atau khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar lingkungan pelayanan 1, liturgus Bapak Diakon Budi Alpianto SPD, pemain keyboard Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Ibu Penetua Esterlina dan Saudara Alexander Karniawan. Liturgi tata ibadah bahasa Dayak Ngaju bentuk kedua. Nas Alkitab kosong, pembaca, khotbah, bahasa nyanyian. Berita keuangan. Berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa melihat dari berita jemaat yang sudah dibagikan. Berita keuangan yang masuk pagi hari ini sebagai berikut. 1. Kolekte SHM berjumlah 97.000. Kedua, kolekte SPRP tempat Reno dan Ola Rp135.000. Persembahan Reno dan Ola sebesar Rp200.000. Persembahan ulang tahun yang ke-30 tahun Tita Wijayanti berjumlah Rp100.000. Berita lain-lain. Ibadah lingkungan atau rumah tangga baik dari lingkungan 1, 2, dan 3 kosong atau diundurkan. Ibadah kategorial seksi pelayanan Bapa atau SPB Senin tanggal 4 Mei 2026 kosong. Ibadah kategorial seksi pelayanan perempuan atau SPPer Minggu tanggal 3 Mei 2026 diterima ibadah di tempat Ibu Heni Bahan untuk petugas sesuai jadwal. Diundang ibu-ibu SPPer untuk hadir pada ibadah tersebut. Ibadah kategorial seksi pelayanan SPPer akan dilaksanakan yang dimajukan yaitu pada hari atau tanggal Jumat 8 Mei 2026 waktu pukul 15.30 WIB atau jam 3:30 sore. Tempat Ibu Yepina. Petugas liturgus Ibu Penetua Cempakawati, pendeta pelayanan keyboard atau musik Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Ibu Penetua Herti Carolina SPD. Diundang ibu-ibu SPPer untuk hadir pada ibadah tersebut. Ibadah kategorial seksi pelayanan remaja atau pemuda SPRP Jemaat tanggal 8 Mei 2026 diterima. Namun atas permintaan untuk pelaksanaan ibadah untuk diundur ke hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 waktu pukul 17.00 WIB atau jam 5 sore.
Untuk petugas tidak ada perubahan sesuai jadwal. Diundang remaja pemuda untuk hadir di kebaktian tersebut. Pemberitahuan untuk kita bahwa hari ini ada Yayasan Bahtera Sinta atau YBS mengedarkan amplop Hari Pendidikan Teologia. Nantinya amplop akan dikumpulkan untuk bendahara majelis jemaat. Dan juga akan kami bacakan surat pemberitahuan dari Majelis Sinode. Banjarmasin, 28 April 2028, nomor 736 MPHS GKE U garing 082 2026 perihal penggunaan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 atau TBS 2. Kepada yang terhormat Majelis Resort atau Majelis Calon Resort CGKE di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memelihara Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE sampai saat ini, sehingga dapat melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan baik. Harapan dan doa kita, kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati tugas dan pelayanan GKE dimanapun berada. Kami sampaikan bahwa Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 atau TB2 telah diluncurkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI dan disosialisasikan di beberapa resort GKE. Dengan demikian, maka Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 atau TB2 ini dapat dipergunakan dalam setiap ibadah jemaat, baik ibadah minggu, ibadah rumah tangga, ibadah kategorial, dan ibadah lainnya di jemaat masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut, maka MPHS GKE mengharapkan agar informasi ini diteruskan kepada majelis jemaat atau calon jemaat di wilayahnya masing-masing. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Pekerjaan Harian Sinode Gereja Kalimantan Evangelis, Pendeta Dr. Ande Simon Palo, Simon Eplion MTH, Ketua Umum. Pendeta Satria STH, MAP, Sekretaris Umum. Tembusan kepada yang terhormat. 1. Majelis Pertimbangan atau MP Sinode GKE. 2. Badan Pengawas Perbendaharaan atau BPP Sinode GKE. 3. MS GKE Wilayah Provinsi dan MS GKE Wilayah Kabupaten atau Kota. 4. Departemen Keuangan dan Aset MS GKE. 5. Departemen Adum dan Personalia MS GKE. 6. Arsip. Dari MPH Jemaat Barimba, dengan ini kami sampaikan kepada warga jemaat bagi pemuda dan pemudi yang ingin mau mengikuti atau yang akan belajar katekisasi dibuka pendaftaran, dipersilahkan untuk mengambil formulir di Sekretaris Majelis Jemaat. Untuk yang sudah mengambil formulir, sudah mengisi data pribadi, supaya segera mengambil formulir tersebut ke Sekretaris Majelis Jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat Tuhan. Liturgi yang kita pakai pada minggu hari ini yaitu liturgi Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis dengan subtema Teladan Kristus dalam Belajar dan Bertumbuh.
Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini secara serentak di seluruh wilayah pelayanan gereja Kalimantan Evangelis merayakan Hari Pendidikan GKE. Pelayanan gereja Kalimantan Evangelis secara historis dan teologis berakar dan diawali dari bidang pendidikan. Pendidikan bukan hanya sekedar program pendukung, melainkan menjadi identitas dan panggilan pelayanan. Banyak alumni sekolah Kristen di bawah naungan Yayasan Pendidikan GKE yang sukses di berbagai bidang. Di tengah kemajuan zaman, tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan GKE. Namun kita bersyukur bahwa proses belajar dan mengajar di sekolah-sekolah Kristen milik GKE masih terlaksana dengan baik. Mari kita bersama-sama berjuang mendukung lembaga pendidikan GKE secara nyata. Berdoa untuk guru-guru dan dosen, mendukung putra-putri kita untuk sekolah di sekolah milik GKE, serta mendukung fasilitas sarana prasarana pendidikan agar lembaga pendidikan tetap menjadi identitas pelayanan. Di atas semuanya itu, mari kita datang dengan memandang kepada Kristus Sang Guru Agung, yang dalam kesederhanaan hidupnya menunjukkan bagaimana belajar dan bertumbuh menjadi jalan ketaatan kepada Allah. Ia tidak hanya mengajar dan dengan kata-kata, tetapi dengan hidup yang terus bertumbuh dalam hikmat, dalam relasi dengan Allah, dan dalam kasih kepada sesama. Dari teladannya lah kita belajar bahwa iman bukanlah sesuatu yang statis, melainkan perjalanan yang terus dibentuk. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, saya undang Bapak Ibu sidang jemaat untuk berdiri seraya kita mengangkat pujian bagi Tuhan, Sang Sumber Hikmat dari KK 516 bait yang pertama hingga bait yang kedua. Hanya Tuhan sumber hikmat. Habiskan ibadah ini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, sidang jemaat Tuhan, mari kita angkat pujian dari menyanyi PKJ 270, Isilah Mataku dengan Citra Salib-Mu. Kita masuk pada pengakuan dosa setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu. Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun, kita masih sering melanggar perintah-Nya. Kini saatnya kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Marilah kita datang untuk mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas dalam doa yang kita ucapkan secara litani. Jika kami belum memberi teladan dalam hidup kami sebagai orang percaya, termasuk dalam kejujuran akademis dan integritas dalam belajar, kasihanilah kami ya Tuhan. Jika kami tidak setia membangun semangat untuk belajar dan bertumbuh, bahkan tergoda untuk mencari jalan pintas yang tidak benar, Bentuklah kami ya Tuhan. jika kami tidak peduli dengan anak-anak yang putus sekolah, putus kuliah karena biaya atau hal lainnya yang sesungguhnya kami tahu dan kami mampu, Kami sebagai guru di rumah, guru di sekolah, dan dosen di kampus terkadang mengabaikan tugas dan kewajiban dalam mengajar. Kerap kali kurang sabar, kurang disiplin, dan bahkan tidak memberi teladan yang baik dalam tutur kata dan tingkah laku. ampunilah kami ya Tuhan. Ajarkan kami bukan hanya menuntut hak kami, melainkan juga ikut bertanggung jawab dan setia dalam kewajiban kami. Tolonglah kami agar apa yang kami ajarkan dapat kami terapkan dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjadi teladan yang baik, sebagaimana Engkau telah menjadi teladan bagi hidup kami. Amin. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Firman-Nya berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita menyanyi dari KK 758, Kemuliaan bagi Allah Bapa. Dengarkanlah akan hukum Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat Tuhan, kembali kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 356, Tinggallah dalam Yesus, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Marilah kita menaikkan doa syukur kita. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan pada pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan pada minggu yang indah ini kami sidang jemaat-Mu boleh hadir dan berhimpun dalam gereja-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, Guru kami yang agung, kami bersyukur pada hari Minggu ini kami boleh memperingati Hari Pendidikan GKE, di mana GKE juga mengambil bagian dalam ikut mencerdaskan anak bangsa melalui sekolah-sekolah yang berada dalam naungan yayasan milik GKE. Biarlah GKE dalam perannya di tengah dunia ini menjadi terang dan garam, dan melalui pendidikan kami memperoleh banyak ilmu pengetahuan, sehingga kami menjadi orang yang pandai dan dapat meraih cita-cita yang kami impikan, dan membentuk karakter kami yang kuat dan teguh dalam menghadapi tantangan di dunia ini. Dan terima kasih Tuhan, melalui pendidikan juga menjadikan kehidupan kami lebih baik. Ya Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan yang mendidik kami hidup dalam kebenaran dan menjadi pedoman kami serta penuntun kami dalam menjalani kehidupan ini. Siapkan hati kami, perbaharui pendengaran kami, sehingga firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, dan jadikan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman yang ditabur dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam dan oleh Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur 31 ayat 1 sampai 16 dengan perigop aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah begitu gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau
bukit batuku dan mempertahankanku. Dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindunganku, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, setelah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranakan jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena kesengsaraanku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku bercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada getaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejarkan aku. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang akan diakhiri dengan nyanyian haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan dan doa syafaat yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Oktavianti SPH. Saudara-saudara, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat pagi, Shalom. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan saat ini dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mari kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Saat ini di hari pendidikan GKE,
kami akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Kami pun juga memahami setiap perkataan Tuhan yang diperdengarkan kepada kami melewati hamba-Mu. Dan Tuhan berkenan memakai hamba-Mu, bahkan juga Tuhan memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan saat ini, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 dengan judul Rumah Bapa. Demikian saya bacakan bagian firman Tuhan ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara, Bapak, Ibu jemaat Tuhan, pada tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dan bersinergi dengan pemerintah Gereja Kalimantan Evangelis, pada hari ini pun kita bersama memperingati Hari Pendidikan GKE. Berbicara tentang pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ada kata bijak yang menyatakan bahwa untuk memperbaiki negara yang rusak, kita dapat memulai dari memperbaiki
pendidikannya. Apabila pendidikan suatu negara lemah, maka menjadi pertanda lemahnya suatu bangsa. Itu kata bijak mengatakan demikian. Pendidikan yang dimaksud tentu saja bukan hanya bertambahnya ilmu dan pengetahuan untuk seseorang, tetapi juga ada penanaman nilai-nilai karakter di dalamnya. Bukan hanya berorientasi pada nilai tertulis atau nilai akademik seseorang, tetapi juga bagaimana pertumbuhan karakter seseorang. Dalam hal ini kita sebagai orang Kristen, yaitu bagaimana kita memiliki karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Jadi perlu ada keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan juga karakter, yaitu karakter yang semakin serupa dengan Kristus sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Karena tanpa keseimbangan tersebut, kita hanya akan memanen persoalan-persoalan di kemudian hari, persoalan-persoalan bangsa ini. Dan itu kita bisa melihat fakta yang terjadi hari-hari ini. Contoh, ada bangunan ambruk di tangan arsitek yang mengurangi komposisi bahan bangunan. Itu sering terjadi. Atau juga kita melihat kerugian ekonomi di tangan akuntan yang tidak jujur. Dan sering juga kita melihat negara kita, dunia ini, kehilangan keadilan ketika hakimnya tidak berintegritas. Itu fakta yang terjadi. Kenapa saya mengatakan demikian? Siapakah arsitek, siapakah akuntan, siapakah hakim? Mereka adalah orang-orang yang terdidik, yang menerima ilmu pengetahuan sesuai dengan profesi mereka. Namun karena mereka tidak memiliki karakter seperti karakter Kristus, sehingga ilmu pengetahuan yang mereka dapat bukan menjadi ilmu pengetahuan yang bisa memberi berkat bagi orang lain, tetapi justru merugikan. Mereka adalah orang-orang cerdas, orang-orang berilmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang di masa sekarang ada banyak kita temukan dinamika-dinamika dalam dunia pendidikan yang kadang menjadi penghambat seseorang ini memiliki integritas dalam hidupnya. Misalnya saja dinamika-dinamika pendidikan yang kita temukan. Ada banyak anak-anak yang putus sekolah karena kondisi ekonomi orang tuanya yang tidak mendukung, sehingga anak-anak itu mau tidak mau harus putus sekolah. Atau juga dinamika pendidikan jarak tempuh sekolah yang sangat jauh. Bersyukur mungkin di tempat kita, wilayah kita masih sistem transportasi yang mudah dijangkau. Tetapi kita temukan di tempat-tempat yang lain harus menempuh jarak yang jauh, jembatan yang terputus, harus melewati arus sungai yang deras. Itu kita lihat fenomenanya di televisi-televisi. Guru juga harus menempuh jarak yang jauh, bahkan juga ke pelosok-pelosok. Dan juga ada banyak guru-guru yang tidak memperoleh haknya sesuai dengan apa yang mesti mereka peroleh. Jadi Bapak Ibu, saya tahu di sini juga banyak guru ya. Ada banyak dinamika-dinamika pendidikan di negara kita saat ini. Tetapi dalam dinamika-dinamika demikian, hari ini firman Tuhan mau mengajak kita apapun itu, mari kita tetap berintegritas sesuai dengan panggilan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, yaitu dengan meneladani, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam bagian nas ini kita melihat di sepanjang kehidupannya Tuhan Yesus mendidik para muridnya melalui pengajaran. Nah, dalam teks ini pengajaran Yesus disampaikan melalui dialog
melalui percakapan, melalui perjumpaannya secara pribadi dengan murid-muridnya. Dan saat ini percakapan mendalam yaitu tentang upaya untuk menemukan jalan kehidupan. Hal ini dilakukannya mengingat bahwa tak lama lagi ia harus meninggalkan para muridnya. Yesus berkata kepada para muridnya bahwa aku akan pergi. Dan tentu perkataan Yesus itu meninggalkan kegelisahan, meninggalkan rasa cemas di dalam hati murid-murid. Karena Yesus selalu bersama-sama dengan mereka. Tiba-tiba Yesus berkata, aku akan pergi. Mereka gelisah. Apa yang mesti mereka lakukan ke depan tanpa kehadiran Yesus. Dan Yesus berkata kepada mereka bahwa ia akan meninggalkan para muridnya. Dan melalui perjumpaan ini para murid ia bekali untuk dapat menghadapi ragam situasi peristiwa dalam hidup mereka ke depan yang tentu tidak mudah. Yesus mengatakan bahwa kepergiannya adalah untuk menyiapkan tempat, yaitu rumah Bapa. Dalam rangka menyiapkan tempat bagi para murid, ia pun menyatakan dirinya ini adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bahkan tanpa melaluinya, setiap orang tidak dapat berjumpa dengan Bapa. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, dari apa yang dikatakan oleh Yesus ini, tentu ia mau menguatkan para murid bahwa apa yang akan dihadapi oleh para murid ke depan tentu tidak mudah. Tetapi Yesus katakan, aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bahwa di dalam Yesus ada kepastian akan keselamatan dan kehidupan. Yesus tidak hanya mengajar, tetapi mendampingi dan mendidik para muridnya untuk mendapatkan pengertian yang utuh tentang dirinya, bahwa tidak ada lain sesuatu yang membahagiakan yang akan diterima oleh para murid dan orang-orang percaya adalah keselamatan yang disediakan di dalam Yesus Kristus. Karena dunia ini tidak bisa memberikan kepastian akan keselamatan, tetapi Yesus bisa memberikan itu. Dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima jaminan keselamatan itu. Itu adalah bagian yang sangat-sangat penting dalam kehidupan manusia. Bukan sesuatu yang disediakan oleh dunia atau yang dikejar oleh dunia. Tetapi yang paling penting bagi manusia adalah ketika ia mengejar sesuatu yang kekal itu, yang disediakan oleh Tuhan Yesus, yaitu jaminan keselamatan, kepastian akan kehidupan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, Yesus tidak hanya mengajar tetapi mendampingi, mendidik para murid untuk mendapatkan pengertian yang utuh tentang dirinya, bahwa ia adalah Tuhan, ia adalah juru selamat dan jalan untuk kita menuju kepada Allah Bapa di sorga. Dan ia bersama Bapa itu adalah satu. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Tuhan Allah. Karena ia adalah Tuhan Allah itu sendiri yang datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Saudara, Bapak Ibu, ketika murid-murid gelisah, ketika murid-murid cemas tentang masa depan mereka, karena Yesus berkata, aku akan pergi. Apa yang Yesus lakukan? Ia memberikan 3 pesan bagi kita hari ini, bagi para murid pada saat itu. Yang pertama, dalam kecemasan, dalam kegelisahan, Yesus katakan dalam ayat yang pertama, jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah hatimu. Saudara, kecemasan adalah bagian dari hidup kita. Kegelisahan memang adalah bagian dari hidup kita. Banyak orang gelisah karena banyak hal. Dan kerap kali ketika manusia dikuasai oleh kecemasan, oleh kegelisahan, membuat dia kadang bisa buta mata rohaninya, lupa bahwa ia punya Tuhan. Lalu mencari jalannya sendiri untuk mengatasi kegelisahannya.
Berbicara tentang kegelisahan memang bagian dari hidup kita. Bahkan kalau kita berbicara tentang pendidikan, karena hari ini kita memperingati pendidikan GKE pun juga pendidikan nasional. Anak gelisah karena nilai, tuntutan orang tua. Guru gelisah karena tuntutan zaman. Kurikulum berganti-ganti. Gereja gelisah karena semakin kehilangan generasi-generasi muda. Yesus berkata dalam bagian nas ini, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Sekali lagi, kegelisahan adalah bagian dari hidup kita, pun juga dalam dunia pendidikan dan dinamika yang ada di dalamnya. Tetapi Yesus berkata hari ini dalam hari pendidikan GKI ini, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Artinya untuk mengatasi kegelisahan dalam lini kehidupan pun profesi yang kita jalani saat ini. Mari yang pertama, percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus untuk menghadapi kegelisahan. Karena di dalam Yesus ada damai sejahtera. Di dalam Yesus memampukan kita dalam kegelisahan, dalam dinamika apapun yang kita hadapi. Kita memiliki damai sejahtera. Hati yang penuh dengan damai sejahtera akan membuat kita bersuka cita, akan membuat kita bersyukur apapun itu, dan akan memampukan kita untuk terus menjalani profesi kita saat ini, terutama juga dalam dunia pendidikan. Bersyukur, penuh sukacita di dalam Tuhan. Karena bersyukur bersukacita dalam Tuhan, maka akan bersukacita juga melakukan bagian kita di dunia ini, melewati profesi kita masing-masing. Meskipun banyak tantangan dinamika, tetapi tidak membuat selalu menggerutu, selalu mengeluh, tetapi tetap bersemangat melakukan apa yang dipercayakan oleh Tuhan, pun juga dalam dunia pendidikan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Yesus katakan ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus mengingatkan bahwa di dalam Dia ada kepastian akan keselamatan yang memberikan kita hidup dan membuat kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Meski dosa kita terlalu banyak luar biasa, tetapi di dalam Yesus melewati pengorbanannya di kayu salib, kita dibenarkan. Sehingga hal yang sangat penting bagi kita saat ini adalah tidak hanya berfokus untuk mencerdaskan otak, tetapi bagaimana memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus. Sehingga dengan beriman kepada Yesus, ia menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memberi jaminan kepastian keselamatan. Maka orang yang cinta kepada Tuhan akan berupaya memiliki karakter hidup seperti Kristus. Ia cerdas, tapi ia berintegritas. Ia cerdas, tetapi ia juga adalah orang yang penuh dengan kejujuran, penuh kasih, rendah hati, dan takut akan Tuhan. Bukankah ini yang kita harapkan untuk generasi-generasi kita, Bapak Ibu, anak cucu kita? Pintar, harati. Are ulu pintar, tapi dia harati. Tapi pintar harati, dia punya hikmat Tuhan yang ada di dalamnya. Kepintarannya, kecerdasannya tidak membuat dia sombong. Kepintaran, kecerdasannya justru berguna untuk orang lain. Dia hidup dalam karakter seperti Kristus, jujur, rendah hati. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Yesus katakan bahwa Yesus menjanjikan karya yang lebih besar di dalam ayatnya yang ke-12 dalam teks Alkitab ini. Karena itu
Yesus berkata bahwa iman kepada Kristus tidak berhenti di pengetahuan. Iman kepada Kristus seperti yang kedua tadi, ia sudah beriman kepada Yesus, memiliki karakter seperti Kristus, tetapi iman itu harus berdampak. Iman itu harus menjadi karya. Karena itu orang yang terdidik bukan hanya orang yang banyak tahu, tetapi orang yang memakai pengetahuannya untuk melayani kehidupan ini, menjadi berkat. Ilmu tanpa kasih bisa menjadi kesombongan. Teknologi tanpa moral bisa menjadi alat kerusakan. Pendidikan tanpa Tuhan bisa kehilangan jiwa. Karena itu Yesus berkata bahwa pekerjaan orang percaya harus dilakukan dalam namaku. Apapun yang kita kerjakan, semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, maka pasti kita akan mengerjakannya dengan penuh sukacita. Saudara, Bapak, Ibu, di Hari Pendidikan Nasional dan Hari Pendidikan GKE ini, kita mendoakan saat ini anak-anak kita, generasi-generasi kita yang tengah berjuang dalam pendidikan. Kiranya mereka tidak hanya menerima ilmu pengetahuan yang memberi kepada mereka kecerdasan secara intelektual, tetapi juga mereka berkarakter seperti Kristus, sehingga mereka seimbang antara kecerdasan dan juga kepintaran akal budi pekerti. Kita juga mendoakan para guru-guru yang luar biasa. Saya berdiri di atas ini adalah peran guru. Bapak Ibu, kita menerima ilmu pengetahuan peran guru. Luar biasa para guru, para dosen-dosen yang dengan setia mendedikasikan dirinya, hidupnya untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih para guru, para dosen. Tetap semangat untuk melakukan pelayanan untuk Tuhan dalam dunia pendidikan meski dengan segala dinamikanya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan katakan, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Tuhan akan mengatasi segala dinamika-dinamika dalam dunia pendidikan ini. Kita juga berdoa bagi para orang tua. Mari kita sebagai orang tua terus memotivasi generasi-generasi kita untuk mereka belajar, menerima ilmu pengetahuan. Memotivasi anak-anak kita juga untuk mereka mengenal Yesus, sehingga mereka menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Kita juga mendoakan semua lembaga-lembaga pendidikan, yayasan pun juga yang menjadi milik Gereja Kalimantan Evangelis. Anak-anak belajar bukan hanya untuk pintar, tetapi untuk menjadi berkat. Guru mengajar bukan hanya untuk menyelesaikan kurikulum, tetapi untuk membentuk kehidupan. Orang tua mendidik bukan hanya untuk masa depan ekonomi anaknya, tetapi untuk masa depan iman dan karakter. Kita bergandengan tangan bersama-sama dalam semua lini kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Selamat Hari Pendidikan, selamat Hari Pendidikan GKE, dan mari kita memiliki karakter seperti Kristus. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Merespon pemberitaan firman Tuhan, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 405 bait yang pertama hingga bait yang kedua. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Asa
Tuhan, mari kita bersama berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas kasih-Mu, atas kemurahan-Mu, kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti hingga pada saat ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, boleh bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi semata-mata karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Hari-hari hidup kami Tuhan terus pelihara kami. Bahkan hari-hari yang akan kami lewati, di situ Tuhan juga ada. Kami juga bersyukur Engkau menjadikan kami sebagai milik-Mu yang sangat berharga. Ciptaan Tuhan yang Tuhan ciptakan menurut rupa dan gambar-Mu. Kami Tuhan karuniakan akal budi pekerti, pengetahuan, sehingga melewati ilmu pengetahuan itu kami boleh memegang dunia ini dan segala isinya. Kami boleh mengenal ciptaan-Mu, mengenal karya-Mu, lebih-lebih semakin mengenal Engkau Tuhan melewati ilmu pengetahuan. Kami juga bersyukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mengenyam pendidikan, sehingga karena pendidikan itu kami boleh memiliki masa depan dan juga kepastian akan hidup kami. Namun satu hal yang pasti, bahwa kepastian akan hidup kami Tuhan yang menyediakannya, yang tidak bisa disediakan oleh dunia ini, yaitu kepastian akan keselamatan di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan terima kasih melewati firman-Mu ini juga menguatkan kami semua, agar kami memiliki karakter seperti Kristus, sehingga kami memiliki rasa takut kepada Tuhan. Bahkan ketika kami menjalani hal-hal yang boleh Tuhan percayakan bagi kami di dunia ini, kami tetap beriman kepada Tuhan. Sehingga ilmu pengetahuan yang kami miliki itu boleh menjadi berkat, karena kami memiliki kedekatan, keakraban kami dengan Tuhan, dalam rasa takut kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di sorga, di hari pendidikan GKE ini kami juga bersyukur bahwasanya Tuhan memakai gereja-Mu untuk menjadi sarana kesaksian di tengah-tengah dunia, menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Kami serahkan dunia pendidikan yang ada di negara ini, terutama juga pendidikan milik Gereja Kalimantan Evangelis, melewati sekolah-sekolah yang ada di dalamnya maupun yayasan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Kami serahkan setiap proses belajar mengajar yang ada. Kiranya Tuhan memakai para guru, para dosen, agar mereka tetap bersukacita di dalam Engkau, melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, bagian mereka di tengah-tengah dunia ini, untuk menjadi berkat, membentuk kehidupan generasi-generasi. Demikian juga kami para orang tua. Kami menyerahkan anak-anak kami yang saat ini tengah menempuh pendidikan mereka, baik itu jenjang TK PAUD maupun juga sampai ke perguruan tinggi. Dalam dinamikanya Tuhan tahu pergumulan-pergumulan yang ada di dalamnya. Anak-anak kami dituntut dengan perkembangan zaman saat ini, harus bersaing, sehingga kadang mereka lelah, mereka gelisah akan hari esok. Tuhan, kuatkanlah generasi-generasi kami yang saat ini tengah menempuh pendidikan. Berikanlah kepada mereka semangat, berikanlah kepada mereka kecerdasan, kepintaran, dan bertekun untuk meraih impian dan cita-citanya. Mereka boleh mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, bahkan belajar dan juga punya rasa ingin tahu akan dunia ini melewati pendidikan. Jauhkan rasa malas bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami. Biarlah mereka bertekun untuk belajar dengan baik, sebab itu menjadi bekal untuk mereka di masa yang akan datang.
Lebih-lebih tolonglah juga mereka agar mereka memiliki rasa takut kepada Tuhan, sehingga juga mereka boleh berkarakter seperti Kristus. Tolonglah juga setiap kami orang tua, agar kami tidak jemu-jemu memotivasi anak-anak kami, cucu-cucu kami, generasi-generasi kami, untuk mereka rajin belajar. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kami untuk kami menyekolahkan anak-anak kami. Memang tidak mudah saat ini Tuhan. Pendidikan kadang terbentur dengan biaya yang tidak sedikit. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memberkati sekalian kami para orang tua yang menyekolahkan anak-anak kami. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami dan untuk pendidikan mereka. Tuhan, bukakan berkat dan rejeki di setiap keluarga rumah tangga kami. Apa yang kami perlukan boleh disediakan oleh Tuhan menurut cara Tuhan yang ajaib. Dan biarlah kami tidak pernah berhenti berharap akan kasih setia Tuhan. Tidak mudah berputus asa karena situasi kehidupan, tetapi kami akan terus bersemangat meraih hari esok yang penuh dengan harapan untuk kami dan untuk anak-anak kami. Bapa di sorga, berkati juga para guru, para dosen yang mengajar. Berikanlah kepada mereka semangat, bahkan juga kesabaran, hikmat Tuhan, sehingga mereka boleh melakukannya dengan baik, dengan penuh sukacita, dan setiap yang mereka lakukan tidak pernah sia-sia. Boleh menjadi berkat untuk negara ini dan juga untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun berada. Berkatilah sekalian kami jemaat-Mu, berkatilah persekutuan jemaat. Tuhan memberkati kami, segenap keluarga rumah tangga kami. Tuhan juga tahu apa yang menjadi kondisi situasi yang kami alami saat ini. Pergumulan kami, kekhawatiran kami, tantangan-tantangan yang kami hadapi. Tolonglah kami ya Tuhan. Demikian juga warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan memberikan kepada mereka kepulihan, kesembuhan. Yang berduka cita Tuhan hibur, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan pada bulan ini. Kiranya diberkati mereka dalam segala sesuatu. Kami berdoa bagi saudara kami Tita Wijayanti yang berulang tahun masuk usia 30 tahun. Berikanlah kepadanya kesehatan, kekuatan, hikmat, bahkan kebahagiaan dalam menjalani hari-hari hidupnya. Berkati gereja Kalimantan Evangelis dalam setiap penata layanannya. Biarlah melewati penata layanan itu nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kami menjadi bagian warga GKE, kami turut ambil bagian, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, melewati dukungan kami untuk pelayanan-pelayanan yang ada di gereja dan di jemaat. Baik itu dukungan dana, tenaga, pikiran, bahkan waktu kami. Yang terbaik untuk Tuhan, terlebih untuk jemaat GKE Barimba ini, Tuhan berkati. Demikian juga warga jemaat-Mu yang dengan setia memberikan persembahan syukurnya, kolektenya, apapun yang diberikan itu. Dengan memberi kami tidak berkekurangan, tetapi kami semakin berkecukupan di dalam Tuhan. Berkati kami setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, kiranya kami tetap setia, tetap semangat melayani, sebab yang kami lakukan jerih lelah di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Bapa di sorga, kami serahkan juga keadaan bangsa dan negara kami ini, Republik Indonesia ini. Berkati Indonesia ini, berkati Kabupaten Kapuas, tempat kami tinggal dan berada saat ini, secara khusus Kecamatan Kapuas Hilir ini. Berikanlah rasa aman, rasa nyaman ketika kami tinggal dan berada. Bahkan juga kami merasa damai sejahtera Kristus terus memerintah dalam hati kami. Tuhan pakai para pemimpin-pemimpin kami agar mereka dapat memimpin dengan baik, dengan arif, adil, dan bijaksana.
Tuhan juga memulihkan keadaan dunia ini dari peperangan yang terjadi saat ini Tuhan. Bapa, kami percaya segala sesuatu tidak lepas dari kuasa dan kehendak-Mu. Inilah kami ya Bapa, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Layakan kami ada di hadapan-Mu saat ini, dan Engkau menyendengkan telinga-Mu mendengarkan seruan permohonan doa kami. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk pada persembahan syukur. Pada hari pendidikan GKI ini, kepada kita diberi kesempatan untuk mewujud nyatakan dukungan kita untuk lembaga pendidikan di GKI melalui persembahan khusus, melalui kantong kolekte atau kotak maju ke depan, dikumpulkan bersamaan dan persembahan kita hari ini. Sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita, dengarkanlah nats pengantar bagi kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Roma pasal 12 ayat 7 sampai yang ke-8. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama untuk meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyikan PKJ nomor 213, bait yang pertama hingga yang seterusnya, sampai persembahan kita selesai dikumpulkan. Apakah yang kau lakukan? Duka
bait yang pertama. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Hendaknya Kristus senantiasa menjadi teladan dalam pembelajaran imanmu, supaya engkau terus menghadirkan gagasan akademis yang jujur, bijaksana, dan membangun di tengah kehidupan. Kiranya melalui hidupmu, generasi-generasi yang akan datang terdorong untuk belajar dengan tekun, bertumbuh dalam kebenaran, dan hidup dalam kasih yang memuliakan Tuhan. Pergilah, hiduplah dan sukacita sebagai pembelajar dalam terang Kristus yang setia bertumbuh dan menjadi berkat bagi sesama. Arahkan hidup kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.